Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kiranti Nurhalimah, NIM 21129234 dari jurusan PGSD akan mempresentasikan materi hari ini, yakni Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau PTK. Adapun materi yang akan dibahas pada hari ini yang pertama, proses administrasi PTK, perencanaan, pengadaan, penempatan, dan orientasi, serta kesejahteraan PTK, gaji, tunjangan, dan penghargaan. Yang pertama, proses administrasi PTK, perencanaan, pengadaan, penempatan, dan orientasi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah segala sesuatu yang ingin dilaksanakan, diusahakan, dipertimbangkan, diawasi, dan dievaluasi sesuai dengan yang telah diprogramkan demi terwujudnya tujuan di masa depan dengan memperhitungkan langkah yang ditempuh dan risiko yang diterima. Perencanaan yang dilakukan oleh pendidik maupun tenaga kependidikan merupakan bagaimana cara mengawali langkah untuk melaksanakan tugas yang telah dipercayakan sehingga memiliki potensi untuk berkembang. Ada beberapa tujuan perencanaan. Yang pertama, pemetaan keseimbangan proporsi jumlah tenaga kependidikan. Yang kedua, mengetahui kecenderungan tenaga-tenaga yang akan memasuki usia pensiun, pindah, dan lain-lain. Yang ketiga, pengembangan organisasi dan unit baru. Yang keempat, mengetahui proyeksi kebutuhan sumber daya tenaga yang diperlukan selama 5-10 tahun yang akan datang. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Perlu diketahui bahwa lowongan suatu formasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambah jabatan-jabatan baru, juga disebabkan oleh adanya personil-personil lembaga yang berhenti. Ini menurut Afriansyah tahun 2019. Adapun beberapa langkah-langkah dari pengadaan, yang pertama pengumuman adanya formasi baru. Pengumuman ini dilakukan untuk memberitahu kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun elektronik. Dalam pengumuman pengadaan tenaga kependidikan, hal yang harus tercantum diantaranya yang pertama, jenis atau macam pegawai yang dibutuhkan, persyaratan yang dituntut dari para pelamar, batas waktu yang dimulai dan diakhiri pendaftaran, dan yang keempat, alamat dan tempat pengajuan pelamaran. Yang kedua, pendaftaran. Pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar dan pendaftar mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan beserta lampiran lainnya yang dibutuhkan. Yang ketiga, seleksi atau penyaringan. Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui 3 tahap. Yang pertama, penyaringan administratif yang dilaksanakan berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan beserta lampirannya. Yang kedua, ujian atau tes. Setelah peserta yang lulus dalam penyaringan administratif, maka akan mengikuti ujian pegawai dengan materi pengetahuan umum, pengetahuan teknis, dan lainnya yang dipandang perlu. Yang ketiga, pemeriksaan medis atau kesehatan calon. Dengan menunjukkan informasi kesehatannya maupun pemeriksaan yang dilakukan secara langsung oleh tim yang sengaja dibentuk, contohnya tim penguji kesehatan untuk CPNS. Dan yang terakhir yakni pengumuman. Pengumuman berisi peserta yang lolos dalam seleksi sesuai ketentuan dan penempatan kerja. Yang ketiga yakni penempatan. Prinsip dasar penempatan dan penugasan pegawai adalah kesesuaian tugas dengan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai, yaitu the right
pertama on the right place, di mana harus memperlihatkan bidang keahlian yang dimiliki oleh tenaga kependidikan. Perwujudan penempatan yang tepat pada jabatan yang tepat, baik yang akan membawa hasil yang baik bagi lembaga. Menurut PP nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai sipil sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 13 tahun 2000 bahwa pengangkatan dan penempatan harus memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan di mana akan mendukung pelaksanaan tugas dalam jabatannya secara profesional, khususnya dalam upaya penerapan kerangka teori, analisis, maupun metodologi pelaksanaan tugas. Yang keempat yaitu orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seseorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Adapun yang berpendapat bahwa orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesejahteraan PTK, gaji, tunjangan, dan penghargaan. Gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaan dari penyelenggaraan pendidikan atau aturan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan atau anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Yang terakhir, penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan kepada guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan pendidik dan tenaga pendidik berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Dikmen Kemendikbud Ahmad Jazidi mengatakan tujuan diberikannya penghargaan untuk meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Penilaian PTK berprestasi sesuai dengan standar yang ditentukan, mulai dari menilai aspek kompetisi, pedagogik, kompetisi kepribadian, kompetisi profesional, serta kompetensi sosial. Baiklah, demikian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.